Spill mukanya. Tutup si Ponot. Lampunya dinyalain dong, please. Di teman-teman kelihatan gambar semua nggak teman-teman? Kelihatan, kalau di saya kelihatan semua. Punya aku gelap. Ya emang Beneran enggak. cuma tulisan kuning aja. Ini apa? Turun dulu naik lagi. Jeng bakul. Gelap lah orang di kamar. Siap, Bun. Nah, Oh ya. Mungkin aku lupa bawa itu ya, senter ya. Bawa oblek. coba kakak Oblek. turun dulu naik. Bentar. Sinyalnya gelap pakai bilang-bilang sih. Kadang-kadang. Jadi Bang Ion, aku lanjutin nih sedikit ya. Cuman aku tuh kan nggak ngomong gitu kan. Kalau dikirimin, cuman aku gini, bener nggak sih gitu kan. Saya dikirimin foto mukanya pakai kacamata sama video ya. Nah, video waktu dia yaitu tadi ocot-ocot sampai cerot gitu, sampai pokoknya jijik lah itu. Aku nggak nyimpen itu, ngapain aku nyimpen gitu. Itu si Ponot nyimpen katanya. Enggak, maksudnya itu loh, apa namanya? Ponot gituan. Karena korbannya yang ngasih tahu, ada korban yang ini Bang Ion ngelapor sama orang yang ngasih tahu aku itu. Tahu saya tak. Gini ya, Bu, saya sebenarnya tahu waktu Ibu masuk di situ, saya mau bilang sama Ibu, tapi kan nanti saya bilang, oh si Ion ngiri, dia lebih hebat gitu. Tiap hari Tapi di situ. akhirnya aku kan udah nggak masuk lagi Bang Ion, udah lama. Ya enggak, dulu. Dulu kan nggak tahu, begitu dikasih tahu videonya, ya kirim, kaget saya, serius ini, iya ini yang ngasih saya itu apa, yang ngasih saya Mbak, korbannya yang berhadapan di VC5 itu, ya ampun, Saya mau kasih makanya itu tahu. nggak masuk lagi ke dia. Ini ya apa? Takutnya ya si Ion ngiri loh, ya, dia kan lebih banyak di iniin gitu. Saya jujur, saya udah foto, saya tuh kan nggak pernah nyimpen kalau dikasih itu foto sama video langsung soalnya jijik gitu loh. Saya aja nggak bilang sama Mbak Intan kalau misalkan itu, karena waktu itu ribut gitu kan, saya difitnah katanya saya begini, tapi saya sudah tahu karena video itu sudah datang duluan sebelum dia pembelaan diri, udah setahun lalu itu kalau nggak salah. Bu, korbannya kopdar sama saya. Tuh kan, berarti benar kan, ada videonya kan Bang Ion. Korbannya ini sama saya. Ya ngopi. Pokoknya kalau tahu videonya tuh menjijikkan kok teman-teman, sampai yang mohon maaf ya, sampai pelakunya tuh sampai itulah ya, sampai klimaks gitu. Saya masih ingat tuh video. Soalnya katanya kalau wanita mendengar suaranya bergetar hatinya. Ya, jadi memang banyak korbannya. Jadi laki-laki, perempuan katanya ini banyak yang kena. Ini Udah kena duit, kena dikirim apa? sama Kak Marsya kan? Bun, Iya. kok ketinggalan, Bun? Nah, ini betul foto yang ini juga. Saya punya juga ini, betul. Aku nggak kelihatan, gelap punyaanku. Kok gelap terus sih? Coba diperiksa di apa namanya, optik. Sekali aja. Gelap terus sih. Iya. Punyaanku satunya gelap. Ya. Oh, mungkin memang aku nggak boleh lihat, Bun. Mungkin ya. Itu loh, Aku sudah masih kelihatan anak-anak. fotonya. Iya benar, Bang Raja itu memang aku dapat itu juga, sama dapat video yang dia lagi utrut. Ya, si Ponot udah cukup di sini, bukan tempatnya. Aduh. Yang lain kepengen tahu kali Bang Ion, yang lain. Nanti kan ada roomnya yang besar-besar. Kemarin di Bang MK itu. Terus waktu ke ini dibawa ke pos itu ada di Mbak Intan itu diputar. Oh. Waktu ketangkep. Wah, ada Mbak Intan. Waktu ketangkep ada Mbak Intan. Enggak, maksudnya Mbak Intan punya fotonya.
Oh, punya buktinya, oh punya itunya. Oh, Aku nanti bisik-bisik sama Mbak Intan, Mbak, mana Mbak fotonya Mbak? Jadi penasaran yang juga nih, Kak Jingga nih. Yang gue bingung si Ponot, lo ngapain nyimpen adu panjang si Ponot? Ion kan ini Hah? video yang kutunjukkan tadi itu video pas pengakuan korban-korban dia dulu waktu Oh, pertama. iya, korbannya pasti juga punya tuh ya, punya videonya, yaitu yang laporin yang saya kenal itu. Gitu. Terus saya kan nggak percaya, nggak mungkin, masa sampai iya tuh dikirimin, ngapain? Apa ini? Belum, hah? Ya ampun. Jadi saya, diancam Bang Ion, dimintain duit, oh, nah itulah ya perempuan-perempuan ya. dimintain duit Bang Ion. Inisial pun aku kok penasaran. Oh, kalau korbannya aku nggak dikasih tahu, yang ngasih kalau korbannya, jujur korbannya aku nggak Tersangka. cari tahu, aku nggak dikasih Tersangkanya. tahu. Kenapa? Tersangkanya. Tersangkanya Yang si itu loh, Demes. TM, Kakak kan membernya gimana? Tolong, Demek, apa Demek, tadi? Demek itu. Itu. Iya, Iya pasti orang. kakak membernya. Ngerti. Enggak ya, enggak. Cuma aku tahu. Ora ya Aku tahu. Jen. Aku mukanya tahu ini. Aku punya fotonya. Oh kan member juga nih. Bukan. Aku udah lama tahu. Member itu Udah. nge-gym ya kan? Balet itu member kok sama Demek. Aku duwe fotone. Sik tak golekane. Tahu. Lu dapat dari mana? Udah lama, kalau nggak salah udah 2 apa 3 tahun yang lalu aku punya Oh, fotonya. kamu dia nelpon atau piye? Enggak, aku nggak kenal. Ada Enggak, orang kok yang dapat ngasih fotonya? tahu. Dapat dari mana? Ada orang yang ngasih tahu, kirim ke aku. Demes itu pertama buka komal itu mulai dari Desember kalau nggak salah bulan 10 tahun 2004. Dia itu kan lama di tempatnya Bang Cipi toh, Christian Prince dia itu. Enggak, dia sebentar aja di room Cipi, cuman Iya, dia cari follower terus habis itu dia buka sendiri. setelah ada Balawi, grup Balawi. Iya, Mereka dia kan itu di grup situ kan Balawi. saya kan juga lama di Cipi, ya. Begitu Cipi pertama kali buka, saya nongkrongnya di situ. Terus habis itu makanya orang-orang itunya saya tahu pasti, termasuk si TM ini. Begitu TM sudah di ini ya, terus dia buka sendiri kan banyak yang kayak dari Bang Ion ini, ya. Siapa aja tuh di sini terus, ya. Termasuk yang bermasalah itu dari Bang Ion. Nanti terus habis itu buka sendiri gitu. Ya. Termasuk TM. Saya taunya begitu. TM tuh hampir tiap hari di Bang Cipi. Karena suaranya mirip satu, ya kan? Terus habis itu dia buka sendiri, buka koma sendiri itu loh ceritanya. Dulu dia itu gini Bunda Marsha, dia dulu jarang, dia cuma hanya penonton di Kompas CCP. Cuman setelah ada grup Balawi yang dibuka CCP dulu, dia masuk anggota grup Balawi. Terus mereka buka Komal lah. Iya berarti kan dia dari Cipi toh Pak Ponot, kan bener dari Cipi, kan sama kayak Bang Ion ini loh, tak kasih tahu ya. Banyak yang dari Bang Ion ya, wah tiap hari di sini. Termasuk yang bermasalah itu laki sama perempuan itu juga jebolan Bang Ion. Ya. Nanti terus buka sendiri. Itu sama. Tanya di sama Bang Ion ini. Tanya Bang Ion. Yang fotonya ditunjuk sama herder yang gendut itu kan dari sini laki-laki itu. Iya memang iya Bun. Karena dulu kan waktu pertama-tama TikTok kan yang buka Komal pertama itu Itu si Ponot suaranya. Ion. Iya, yang buka Komal dulu kan pertama-tama TikTok ini kan Bang Ion, CP. Enggak, CP itu baru. Dan masih beberapa orang lah yang bisa buka Komal kan. Nggak kayak Iya, sekarang kalau CP ini. itu CP saya tahu waktu dia buka itu. Ngerti saya. Nah,
si TM ini ya termasuk Balawi, berarti kan dia jebolannya Bang Cipi, terus dia buka sendiri. Iya. Mm-mm. Makanya sebetulnya sih udah udah sering kami ingatkan dari dulu. Emang aku nggak masuk grup diajak mereka. masih PM. Jadi dia keluar. Enggak. Kalau aku Bang Ion ya, pertama buka dulu ikut room itu. Ingat kalian room parodi dulu itu yang sahabat Bang Juma. Oh iya si Yusuf. UCP aku di situ terus 24 jam. Oh. Aku di situ aku moderator. Ya nomorku lah salah satu yang di sipil si Juma di situ dulu. Nomorku nomor si Palsap, nomor mendiang ada Hendy Selebes. Ya nomor WA kami lah itu yang datang penyusup mereka kan Ardiansa. gitu, mereka kan pinter gitu kan, baik-baik diajak gini, akhirnya terperangkap. Iya, Bu Marsha ceritanya kan kami dulu itu kan gitu. Waktu itu nggak ada, masih baru buka api itu kan. Iya masih, ya biasalah Nah. menebar perangkap dulu dengan kebaikan, dengan manis-manis ya kan. Bukan gini cara Ardian waktu itu kan nggak tahulah hostnya kan berembuk. Siapa yang pakai Ardiansyah? Siapa yang pakai Uniripa? Siapa yang pakai akun Bunda Rahma? Siapa yang pakai akun Kores? Kan kayak gitu. Siapa yang pakai akun si Sugi Kristologi? Kan? Kejebak. Si Pono tuh kejebak ke situ. Aku ikut di situ, Bang Ion. Aku waktu itu memang aku jarang karena aku cloning akun siapa waktu itu, akun Bunda Rahma. Jadi aku jarang ngomong. Cuman aku 24 jam di situ jadi moderator di situ kan. Jadi nah lu waktu dikejar-kejar si Ponot, lu waktu dikejar-kejar ada di mana? Di situ. Ya kan makanya gini loh. Gini ceritanya gini. Sebentar Pak, kita nggak usah ngulangin lagi. Intinya nomor kamu kan di sana kan? Iya, gini ceritanya. Poinnya, kenapa sampai nomor itu bisa ke sana? Berarti kan kalian ini kan nggak tahu tadinya kan, kena jebakan sih semua. Iya, gini, biar aku ceritakan. Tahu saya itu ceritanya. Bu Marsha, gini kan, pas waktu itu kosonglah yang namanya Ardiansyah. Datanglah akun baru pakai Ardiansyah. Rupanya Ardiansyah asli. Dia fotonya pakai foto Ardiansyah asli, foto baru yang nggak ada di TikTok. Dialah DM kami minta nomor WA. Yang ngasih. Iya berarti kan kena jebak tuh Pak Ponot, itu aja. Mereka itu strateginya licik dari awal. Kan saya tahu itu cerita-cerita begitu itu. Jadi, makanya saya tuh orangnya nggak pernah ngumpul kemana-mana itu. Dulu maju juga si Ponot. Saya bilang udah on cam, udah jangan keras-keras gitu ya. Pasti. Udah agak rendah, udahlah. Kalau bisa ya puji-pujian menjawab tentang Alkitab gitu. Semua kan akhirnya punya itu, sampai Fastlab juga punya ya, mereka yang nomornya ya. Ya itulah sama kami itu. Iya betul. Ketahuannya penyusup itu kan, pas di Komal itu naiklah Juma. Yang di Komal itu tinggal yang semua turun, kabur. Tinggal aku sama si Ardiansyah. Datang kan, rupanya naik CP. Udah naik CP, gontong-gontongan lah CP sama si Juma. Terus diturunkan Ardiansyah. Diturunkan Ardiansyah. Terus naik lagi CP. Udah diturunkan Ardiansyah sampai sampai 2 kali diturunkan. Barulah ditengok si Ucup itu siapa yang nurunkan. Setelah itu kan waktu itu kan penonton kami waktu itu paling 300 orang. Setelah naik Juma CP itu hampir 2 kali lebih kan. Disitulah di sipil chat WA grup kami. Dikasih tahulah nomor WA kami. Iyalah pasti lah. Kalau kayak gitu-gitu trik itu Pak Ponot saya tahu udah dari dulu.
Iya, Makanya saya cuman tuh kalau diajak ke grup-grup ini, itu, ini, jangankan sama yang RT 6, sama Kristen saya nggak pernah mau. Iya. Bang Ian nih tahu nih. iya tahu Bu Marsya. Zaman-zaman sama tahu nggak kumpul sama Wandu kan nggak ada Wanes kan. Zaman dulu kan bersatu ya. Saya sama perempuan-perempuan Wanes yang jadi Wanes tuh terus kita pokoknya ngajar kambing. Kesana ngajar kambing, sang ngajar kambing. Tanya itu Miss Esther almarhum siapa Bu siapa tuh yang almarhum siapa Ibu siapa Bang Ian sampai lupa aku. Buti. Hmm, Buti. Bu Uti. Uti Mena. Saya Bu Uti. Terus apa lagi tuh aku kalau panggil yang jadi Wanes tuh bintang Pantura itu sebenarnya. Terus bener. Itu kita dulu kan nggak ada Wanesan dulu karena kita menyatu. Iya. Oh, iya dulu- betul ya. Nggak usah dikasih tahu lagi ya yang sudah tahu nama saya lama ya. Itu. Makanya saya nggak orangnya anti. Ya ada yang tahu di bawah ini. Ya, salam PG. Ketahuan deh. Ah, Salam, 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 salam. Salam, bro. salam juga Bang PG. Itu Aku Tritunggal loh, Bang Yon. Aku Tritunggal loh, Bang. tadi Sama Bang Ion. di Bu Reda dengar nggak PG? Gue bilang, Bu, kalau ada apa-apa saya melenceng tegur aja, jangan ini ya. Heeh. Itu enggak, tadi kan gue naik di Bu Reda tuh subuh ya. Nah, Maksudnya kan judulnya TM ketangkep. Nah, gue mau bilang, iya. betulan apa enggak? Ternyata betul. Lalu gue bilang, Bu, kalau saya melenceng, komal saya melenceng ya, tegur aja, nggak jadi masalah gitu. Jadi jangan langsung diaudit ya. Tegur aja dulu ya. Ya tegur lah, audit langsung apa? Soalnya aku dengar-dengar kalau diminta dibalikin kata dia, nggak bisa ya. Enggak, kalau kan gue udah bilang, Eh, teman-teman kalau ada yang donasi sama saya nggak balikin ya, saya udah habis gitu ya. Jadi jangan, Setuju Bang Ion, setuju. ya jadi jangan. Iya, jadi iya jangan sampai diaudit dulu baru dipanggil ya. Bener kan? Iya. Yang penting udah kasih tahu kan. Iya udah habis ya. Ya nggak salah Bang Ion lah, kalau udah habis namanya udah dikasih berkat. Iya kan Bang Ion? Iya, jadi jangan simpen-simpen tuh yang udah 5 tahun gitu. Ya udahlah Bang Ion, balikin lah yang 250.000 itu. Tapi ngebatin dia Yon. Gue bantai Apa? dia ke sana Yon, sama gue bandingin sama Sofiatul ngasih dia 1.600 US. Sampai Iya, gue nggak bilang lu malu pulang aja, ya. lu pulang aja lu ke Amerika, gue bilang. Buka warteg aja lu pulang sono ke Tegal, gue bilang gitu kan. Daripada malu-maluin aja cosplay aja bendera Amerika lu belakang ijah, gue bilang. Ngebatin dia sama gue. Emang dikasih Soalan ya, aku dengar loh Bang PG, Bang sama Bang Ion ya. Itu Sofiatul itu apa ya dia dulu yang buka apa gitu. Lah, Bu Sofi nunjukin bukti 1000 gila ya. Ngirim Bang Ion 250 aja bangganya setengah mampus. Sampai gue bilang hitungannya 22 dolar bisa apa sih di Amerika, aku bilang. Sampai dia harus Iyalah. pongah dengan menyimpan 250.000 bukti transfer Amit-amit. bertahun-tahun. Iya. itu 5 tahun. Diungkit lagi 5 tahun loh Bang PG. Anjir. Itu Ingat kalau dia ngasih 250.000. Tapi Itu bisa yang di WA. yang terima dari Bu Sofi ribuan dolar itu langsung nggak diingat. Emang perempuan edan itu sih, ya. nggak mungkin dapat hadiah kali, simpen transaksi bukti paling lama dapat hadiah kali. Anjay. Ya, Tuhan. PG, emang lo dikasih kesempatan ngomong di sana? Enggak, di Komal gua, cuma ada akun antek-anteknya dia. Enggak Nah, berani lu- dia naikin gua.
nggak berani dia coki, Kita dia nggak di- berani naik. naik di Pak Bom Bom, lo kan di mute mute tuh, gue sempet nonton tuh, udah gitu suara lo kecil lagi. Iya. Nah kalau naik ke room dia ya mesti siapin soundcard yang agak-agak ya minimal F99 lah. Sebab percuma kita ya misalnya nih kayak Bu Aisyah, gue nggak pernah dikasih suara deh, Iyalah, pasti dibantai. nggak pernah dikasih suara. Ya, Gua Jadi- itu ada 2 soundcard Yon. Kemarin itu posisinya tuh gue pakai yang kecil Yon. Nah, kalau untuk yang Maono itu di rumah. Jadi yang kecil ini Mauno dia tuh yang bukan- bagus ya bukan- Bang Begi. Apa? Yang Mauno Maono tuh yang jutaan itu ya. 2 koma lah, 2 koma Kak. Iya, Itu satu jutaan set kan, sama yang mic-nya. kayak kotak Heeh. gitu kan, aku Nah. lihat di TikTok. Betul. Nah, kalau yang biasa, kalau misalkan aku lagi di luar rumah, Mm-mm. ya jadi aku bawa itu yang simple, tapi bukan yang model ladies, bukan ya, yang model kayak HS kayak Kareda yang dipencet 3 kali 4 kali gitu, bukan ya? Itu ada lagi. Yang kecil lah. Iya, aku Yang punya buat di itu yang lapangan. itu. Ya lumayan Bang Mendem Ion lah. dapat berkat, Tuhan kasih orang-orang kirim, nggak minta tiba-tiba ini ada soundcard. Nah, itu malah itu aja ngasih berkat ngejar-ngejar gimana gitu sampai malu Bang Ion. Sampai malu Kalau aku, yang Bang Ion, kalau nggak kemarin diterima malu, sebelum-sebelumnya, gitu kan. kalau sebelum-sebelumnya aku maki-maki dia pas posisi di rumah, enak tuh. Tapi bodohnya dia mancing. Kalau gua dateng, dia naik begitu ya tuntutannya gitulah. Open cam ini itu. Aku Iya. bilang katanya lu punya data gua, berarti lo aja nggak meyakini tentang data Iya, yang lu bener. pegang Sama kayak sama bom-bom pemberi kan. data. Sama kayak bom-bom, kalau udah naik darah gue suruh open cam. Lalu katanya mau nunjukin biodata gue, berarti kan lu penipu. Sedangkan Bang Ion nggak sampai 5 menit ya turun dari komalnya Bang Ion, langsung dia buka komal sendiri, bannernya udah muka Bang Ion. Padahal pada saat itu sama aku juga ya Bang Ion ya. Biodatamu sudah ada di saya, Marsha. yang bingung mereka bisa sampai segitunya Bu ya. Ya namanya iblis, ya iblis kan kayak gitu. Masa manusia itu? Iblis itu. Iblis itu. Ya itulah teman-teman ya. Makanya ya sulit ya. Makanya Ya, mau ngegiring kemanapun udah sulit dia bom Iya, itu. Sulit. betul. Mau ke komal manapun dia mau ngegiring arah nggak bakal masuk tetap. Dibuka, dia buka komal aja ya, kayak gitu-gitulah isinya. Makanya aku bilang ku gabut, ku serang terus dia. Ku datengin ke komalnya. gitu-gitu dia tenang loh, gipnya dapat 5K, 6K, tenang segitu. Iya kan? Apalagi ada Pak siapa? Pak Nah, siapa kalau tuh? misalkan itu loh, bukan apa-apa ya, gitu loh ya. Kalau dikasih berkat, cuman terlalu gimana sih Bang BG? 1K itu kalau di rupiahan berapa sih? Aku lo masih nggak ngerti loh kayak Apa? gitu. Apa tuh? 1K gitu, misalkan dirupiahkan berapa coba? Nggak tahu ya ini. Nah, Hitungannya Aku 200 nggak ngerti. 200 Potongan rupiah? host, potongan kita, potongan apa tuh aku nggak ngerti. Iya sama, aku nggak ngerti. 250 itu satu. Apa itu, ribu atau rupiah Bang Ion? Enggak, 250 koin itu 1K. 250 K lagi apa? Koin $1. $1 18.000 gitu. Iya. Oh, Jadi kalau 250 $1. Tinggal kali 4 aja. Oh gitu, Bang Ion aja ngerti loh. Aku nggak ngerti loh Bang PG, serius. Karena kan kita kelihatan di mana misalnya nih kita dapat paus. Kalau paus Dapat itu berapa kalau di rupiahan? Kalau misalkan kita dapat paus itu dapat berapa kalau rupiahnya? 145 dipotong BCA 50. Berarti 145.000 kita dapat. BCA 50.000 habis sudah. Berarti 75.000 Bang Ion kita dapat. 95.
95.000 kalau paus kita dapatnya. Iya. Oh, I see. Ini ada yang bilang paus itu 130 belinya atau kita dapatnya? Dapatnya belinya 4,5. Oh, berarti bukan mahal kalau 9. top up. Tuh macam-macam, ada yang 1K dapat 50.000, ada yang 130. Tuh kan macam-macam, mungkin lain bank kali ya. Dia lain bang. Kalau misalnya tapi kalau saya kan dulu nggak tahu tuh ya, kumpulin begitu mau transfer mesti $9 Bu. Nah dulu $9 berapa tuh? Sekitar 2K lah ya. Tahu nggak 2K itu ngumpul? berapa akhirnya diuangin? Iya nggak tahu, kumpulin 2K-nya berapa lama? Sebulan Lama lah lah. dulu. Iya, lama. Sebulan. Begitu dikit lagi kalau dikit lagi tuh, wah begitu dapat $9 nih, waduh. Aku nih punya pengalaman BG. Gue cerita ini. Aduh, siapa sih namanya dulu? Jadi karena waktu itu kan aku kan ini ya biasa lah ya, wontednya kambing-kambing kan, betul nggak? Aku tuh kan nggak nganuin. Aku bilang Bang Ion ya, nggak ini akunku yang dulu ya. Nah, udah dapat banyak itu kayaknya, ya. Terus belum lagi kan biasa kan si pendeta palsu itu kan kalau karaoke kan itunya kan ngasihnya kan gila-gilaan, pernah sampai di sini loh 50K loh Bang BG. 100K waktu itu sama si Kalau dia dapatnya di atas 50K, aku pernah sampai hampir 50K nih itu kalau karaoke sama donaturnya dulu itu. 3 Udah akun dikumpul-kumpulin. Terus kan ada yang namanya aku tuh kan dengar aja kan. Nanti kalau ini hati-hati lo kalau pakai rekening ini itu kan. Aku kan juga ini ya, waduh, enggak deh gitu. Jadi aku itu bikin akun baru ya, aku transfer contohnya nih kayak Bang PG, aku lupa namanya siapa ya dulu, tapi orangnya udah nggak ada tuh. Aku masukin ituku supaya aku ganti akun ya, aku mau tutup akun yang satu. Aku masukin lah ke Bang PG. Aku tuh nggak kepikiran kalau aku masukin ke Bang PG otomatis kan dipotong, betul nggak? Terus Bang PG masukin ke aku lagi, kirim ke aku lagi kan dipotong lagi. Iya. Kayak gitu, aku nggak ngerti kayak gitu-gitu. Karena soalnya. kalau dari Dana, GoPay, BCA tuh beda-beda itu, Marsha. Ketentuannya, potongan sekian persen itu beda-beda. Mereka nggak sama. Tapi biar bapuk-bapuk gua nggak. Ini tapi gua Bang nggak PG ini bawa kan ngerti firman. gitu-gitu. Bang PG kan ngerti gitu. Iya Shalom ya Astrial. Bang PG misalkan contoh ya. Bang Ion, aku cari contoh Bang Ion. Karena banyak yang mau ngasih berkat Bang Ion. Oke, misalkan nggak nomor rekening, misalkan Dana nih Bang PG. Nah, nomor itu bisa dilacak. Kalau untuk Dana enggak ya. Jadi Ayo, contohnya makanya kalau untuk Bang Dana, PG kan jadi punya ininya. kalau aku sih sistemku ya untuk akunku. Supaya safety Bang, itu pakai Dana gimana ceritanya? Kalau untuk Dana, maksudnya itu Dana pribadi. Enggak, maksudnya dengan Dana itu loh. Misalkan kan nggak mau rekening, ya udahlah Dana aja dikasih. Kan ada nomor telepon itu. Bu Marsa, Oi. nggak usah ke Alfamart, kalau nggak ke Indomart, udah Bu isiin nomor sekian, udah Ibu Enggak, nggak misalkan gini, aku enggak, contohnya gini. Bang Ion ini misalkan aku mau kasih berkat Bang Ion. Aduh Bang Ion kan safety, nggak mau kasih nomor rekening. Ya udah Bu Marsha, aku kasih nomorku untuk Dana aja ya. Oke. Nah, bagaimana ya Bang Ion bisa merasa nomornya itu kan Dana itu kan pasti nomor phone kan? Betul nggak Bang PG? Nah, dia bisa aman Bang PG. Coba kasih ininya Bang. yang nerimanya. Gitu. Oh, yang untuk penerima, data si penerimanya aman, tidak Iya. bisa kedetek gitu. Kalau Dana nggak bisa, nggak bakal bisa. Tapi dengan satu catatan gini ya, setelah itu kan dia punya nomor ya, WhatsAppnya Yes. di nonaktifkan. Jadi nomor Dana Anda dengan nomor WhatsApp itu jangan dicampur. Itu saran saya. Oh iya Paham iya nggak? iya. Iya. Paham nggak? Tapi jangan juga masa tenggangnya karena kartunya dilepas sampai mati. Takutnya nanti ganti handphone kan mau masukin data lagi. Oh berarti Gitu. nggak ditautkan ya antara Dana sama WhatsApp gitu. Betul. Oh Betul. ada pengaturannya itu.
Nggak usah. Nggak usah dipasang WhatsApp-nya di nomor Dana tersebut, dimatikan. Beli Oh aja nomor dimatikan. baru. Mm-mm. Nah, Oke, itu oke. jangan dibikin WhatsApp, bikin khusus untuk Dana aja. Oh I Isi see. Oke, pulsa, oke. ya isi pulsa 50.000 supaya masa tenggangnya panjang. Sudah. Emang Oke, Bu, oke. emang mau dapet yang gede Bu? Bom bom dong. Kalau ada yang gede lah jalur pribadi. Bagi-bagi lah Bu. Yang lebih serem itu gua, Marsha. Yang lebih serem itu gua, Marsha. Hmm. Satu hari misalkan kayak Ion nih ataupun siapa ya kan, Nah, ngasih ya kan, misalkan memberkati ya kan, gue nggak nge-give bang, dia nge-DM ya, kirim norek jam ah, 1, jam 4, jam 7 malam, dalam sehari 3 kali. Ada nih orang ya kan, Mm-mm. ya nilainya nggak banyak seperti yang lu bilang itu kan, jumbo jumbo gitu nggak. Gue satu hari tuh bisa ketemunya 5 rekening yang berbeda, 4, 3, 4, 4, 5 rekening. oh dapat berkat bagus lah. Ya. Nggak just in case Bang Ion. Jadi kan saya ini kan juga nggak ngerti gitu tuh. Kan kalau nomor rekening kan ada yang tertentu. Cuman kan aku ya ada lah ya. Ada yang misalkan gini, ada nomor rekening yang ada orang-orang biasa aku berkati. Nah aku kasih aja pakai nomor-nomor itu, bener nggak? Jadi ada mau kasih berkat, aku kasih nomor rekeningnya yang biasa aku memberkati. Jadi bukan dari langsung gitu loh. Ngerti ya Bang PG ya? Ngerti. Jadi misalkan toh dicari orang itu, lu saya kan dapat berkat nggak tahu dari mana, saya juga kan nggak bilang-bilang, pokoknya kasih berkat sama orang itu, tapi nggak bilang saya gitu loh, dapat dari orang gitu loh. Kalau nomorku langsung kan enggak, rekeningku itu kan. Cuma Nah, kalau aku mau coba dalam dunia ke dunia 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 herder kan begituan sensitif, Marsha. Iya, kalau kita respon, ada satu orang sampai dia ngasih ke gua pengen berbagi ke anak herder juga, nggak dibales sama anak herdernya. Ya gue bilang sensitif kok, gue bilang gitu kan. betul. Tapi Nggak, nanti paling kalau nggak misalkan Bang nggak Pigi kan dibalas-balas sama tahu dia, nih, oh iya Bang Pigi kan tahu, oh harus bagaimana dengan aplikasi Dana itu untuk orang supaya safety, itu aja sih Bang Bapak Bang Pigi. ya kalau untuk Dana safety lah ya. Yang penting Cuma dia jangan ada nyalain limit, Kak. WhatsApp gitu Ada ya. masalah limit ya, per bulannya berapa. Kalau lebih sekian 20 apa 30 ya, 20-an lah limit itu. Itu nggak bisa dia, batas limit. Iya, iya, iya. Rana bacot aja kalau Ion gede dia kayaknya kalau sekali WD Iyalah. akunnya. Gua Rana bacot kayak begini aja nih Ion. 3 hari aja sebapuk-bapuknya 55 loh, 550. Itu udah bapuk. Gue pernah uang tenggelam ditarik TikTok lagi loh 1,3 sama bonus mingguan gua $70. Ketawa-ketawa Kak Reda. Itu keblokir permanen. Itu nggak bisa login. Jadi username. Kenapa PG? Ya. Lu nggak begini? Gue lebih gede ya kalau dibilangin ini. Iya, nggak Iya. berkat ya saya ya. Gedean lu lah PG. Buset. Aku Gimana? 3 hari sebapuk-bapuk 550. 549 gue pernah narik selama 3 hari satu akun 550 549 belum lagi dipotong. Iya, sebapuk-bapuk. Lu beda Makanya sama jangan. Ah? iya lo beda sama gue. Kalau lo tahu lah yang tiap hari di sini juga tahu lah ya. Nggak seperti di timnya ya di Komalnya Bureda lah, gimana sih? Beda, Beda ya. beda. Lah kan kita sebenarnya kagak digaji lo sama TikTok lo, dibohongin, Iya, iya. dibohongin. Tapi Jangan sih samain kagak. sama zaman-zaman emasnya Bom-Bom ya, pengakuannya Bom-Bom satu kali live zamannya dulu dia bisa 43 juta pencairan satu akun, gua percaya. Iya. Ayo. Satu hari aja dia bisa dapat
16 paus, belum lagi gip-gip besarnya. RK 1 RK ya. Si RK Katolik 8 lebih lah, dia bilang, nggak sampai 10 juta. Percaya gua. Sekarang mereka mau WD 1,5 per hari aja udah berat hidupnya. Udah berat. Susah dapat $100. Berantem dulu sama orang. Intinya gini, Yan, kalau ngarepin bayar cicilan Pajero dari TikTok udah berat zaman sekarang. Ya, cicilan kopi aja berat. Gue sih nggak muluk-muluk ya. Saya nggak muluk-muluk, kopi aja berat gimana? Ya, Teman-teman, kalau mengandalkan cicilan Pajero dari TikTok udah Iya. berat. ya, Ya, ini ya, teman-teman ya. Nanti gue disangka ini lagi ya, cari koin ya. Enggak, tapi PG yang lo bilang gue katanya lebih besar, cuap-cuap, penghasilannya ini yang fitnah yang nyata nih. Iya, fitnah yang nyata nih emang. Apa gua mau kasih tunjuk nih pengeluaran apa ya? Pengeluaran apa sih data-data pencairan ya. Iya, Pencairan gua kasih saldo. Pencairan saldo TikTok. Kan ada tuh pemberitahuan kalau WD. $1 aja itu gue iniin gue apa sih WD. $1 kan bisa tuh di WD ya, di WD di OVO, OVO GoPay. Begitu dapat $2, udah gue langsung ke Alfa. $2 kan 30. Udah deh, ntar ngomong. Jangan mimpi nih ya, wah begitu dapat $100 langsung WD. Kagak, $2 gue langsung WD. Teman-teman bukan ke situ ya, saya bukan ke situ ya. Gue penghasilannya lebih banyak, ya nggak ngaji. $2 tuh gue WD. Itu lewat GoPay ya, GoPay kalau di BCA 9. Itu kan kita bisa milih, Bu. Iya, aku yang akunku yang itu loh Bang Ion, aduh banyak banget yang di ban blok. Yang itu udah nggak bisa lagi ya, sampai aku udah hapus itu. Banyak itu dulu. Sayang lah kalau misalnya ada gift. Iya, karena kan aku nggak kepik. Aku dulu pernah bilang Bang Ion kan dulu, nggak tahu itu kayak gitu-gitu. Terus habis itu ya itu tadi kan blokir permanen ya hilang lah itu yang lama-lama itu. Itu Hilang. udah nggak bisa balik lagi ya Bang Piki. Nggak bisa. Kalau permanen itu kan nggak bisa login lagi. Jangankan login ya kan. Jangankan kita ke fitur saldo, login aja udah nggak bisa. Hilang ya. Lalu Tapi ya udahlah, memang aku juga kan nggak itu waktu itu kan nggak ngerti gitu-gituan. Pokoknya ada kambing hajar gitu. Mana tahu gue gitu-gitu. Bang Ion, aku kan nggak punya koin. Aku kalau ada koin aku harus ngamen dulu. Karena aku nggak bisa ngisi koin. Jadi jangan minta koin. emang kenapa nggak bisa isi koin? Nggak bisa, nggak tahu aku di sini nggak bisa. Emang kakak males kali ngisi koin. Bang, pernah aku kehilangan $300 gara-gara aku beli Itu loh Bang Google PG, yang ajarin itu Bang loh, PG, kasihan Bang PG, dia kan di luar Bang PG. Iya. Apa Enggak, itu? aku udah beli Bun. Aku udah beli Google itu loh Bun. Kan nggak kerja sama pihak apa? Biasanya kan pakai pulsa bisa kan? Dulu sebelum diklaim nggak di boykot kan. Lah, itu dulu bisa pakai koin, pakai itu pulsa. Lah, terus setelah huru-hara nggak bisa. Lah, aku beli Google itu loh yang lembaran itu di Seven, aku masukkan. Itu nggak bisa masuk dan sekarang uangnya hilang, nggak tahu. Di Aduh, aku nggak Google. ngerti itu piye itu Bang. Kakak pakai VPN kah?
online-nya? Enggak. Maaf kalau boleh tahu Aku di pakai Cina, Hong Kong atau Asia mana di luarnya? Hong Apa Kong, Eropa? Hong Kong. Lu eman lu $300 lumayan itu. Iya. Kan bisa jadi koin Udah lama, itu. Bun. Udah jadi koin Rencana kan saya. beli koin rencana dulu gitu. Itu piye Bang Tapi nggak PG? bisa. Hilang tuh, Bang PG. Hilang. Masih di Google kok. Masih di Google ada 150 karena kan kadang aku pakai game-game gitu. Masih ada. Tapi nggak bisa dipakai. Ya udah Aku nggak nanti bisa langsung aja beli. langsung minta nomor dananya Bang Ion aja daripada kayak gitu-gitu kepotong hilang kan. Iya ya. Wes ngono Wong ae, kemarin aku pas aku pulang itu kan mau sama bunda kan. Helah paling ya ora direspon gak jadi aku. Waktu Walah, pulang. ora. Tapi yo, Iya, ini, kemarin pulang kan. Kemarin pulang mau WA, bukan WA, mau di DM bunda tapi paling ya ora direspon gak jadi lah. ya direspon no. Kemarin 1 bulan. 1 bulan aku di rumah, Bun. Walah, tapi Bang Ion enggak di DM. Pasti respon juga Gak lah. kok. Mosok cewek nge-DM cowok yo piye to Iya yo. sih. Bang Ion juga yo enggak DM. Apa kabar Hong Kong Ya gitu enggak lah, Bang Ion kan harusnya. tahu aku bersuami, mosok yo DM to yo. Tapi memang gitu Ada sebenarnya ya bilang Bang. kalau mau awet akun ataupun apa. Nih Marsha nih namanya sempet dulu tuh masuk. Orang ngajuin tapi bukan Marsha yang ini, tapi lewat orang gitu loh, minta tolong bikinin PG akun. Gua aja masih ke Bennett, gua bilang permanen, gua bilang kalau akun gua akun sakti berarti gua udah bisa bobol TikTok lah, gua bilang. Ngapain gua harus Langsung jadi kaya raya ya, Bang ya. iya, mending top up sendiri ya. Abis itu kita tembak ke akun kita sendiri kan, kita nge-gift, bener kan? Iya. Iya. Nggak bakal bisa. Mereka juga proteknya kuat, pelanggaran tetap, sistem tetap. Nggak ada yang namanya akun sakti itu tuh nggak ada. Yang anti Iyalah. Bennett, anti Nggak nggak akan mungkin ada. sampai bisa jebol itu apalagi TikTok itu nggak sembarangan ya Bang PG ya. Kalau nggak salah dulu zamannya si Roti Hidup ngabarin, Bang saya punya teman Marsha ini itu dia juga anak bacot tapi nggak bacot kayak abang. Terus gue bilang gitu, dia mukul-mukul kadrun. Oh, gue bilang gitu. Kenapa gue bilang gitu? Akunnya sering ketelan sama TikTok. Nggak bisa Ya, gue itu bilang. aku itu Bang PG sama koin-koinnya juga lenyap. Aku juga nggak kepikiran sudah biarin lah. Makanya aku ganti nama, ganti itu apa segala macem. Tahun kemarin tuh. Kenapa nggak Marsyanya sendiri? Gue bilang gitu. Kan aku nggak ngerti, aku udah ngurusin kambing, aku udah nggak kesono sini. Aku tuh kan hidupku sama kambing, sama guante kambing. Bunda tok. Marsha kan ngaret setiap hari. Iya betul, golek kambing, golek pangani kambing, tak pangan pisan wis. Lagian gimana nggak ke Bennett ya kan, yang tiap hari musiknya Mamat biji kelempong ya kan. Mamat iya loh. Riva enak aja kalau ngomong, ngapain ngurusin Tuhan yang begini, Tuhan mana sih yang ini? Lah ngapain juga gua nurutin yang Tuhan yang bajingan, Riva. Oh bajingan kok diurusin, moh lah. Cuma kalau anak-anak di TikTok yang posisi di Indo banyak, ada beberapa teman-teman dari herder juga minta tolong ini ya, apa ya, minta nomor WhatsApp luar. Aku bilang nggak apa-apa, aku bilang. Tapi nggak pakai SIM card ya, nggak ada SIM fisik ya, aku bilang. Tapi kalau ganti handphone ganti nomor ya, siap ya, aku bilang gitu. Kok gitu Bang? Karena 1 kali verifikasi kalau urusan sama aku. Mau nomor Rusia ada, aku bilang. Mau nomor Jepang ada, aku bilang gitu. Ya kalau sama fisiknya kan mesti ngambil dari sono. Ya wis, Udah, Mbak Jingga udah sudah gaya-gaya ya. Jadi doang, daripada gini loh, Mau Mbak ya Jingga nomor Jepang, daripada mau nomor hilang apa? Mau lagi. nomor US Yon? Hah? Gue siapa yang dihubung? Buat gaya-gaya doang kata orang kan, wih. Bukannya plus 62 lo Yon katanya. Iya nih gue lagi di Australia, gaya-gaya gitu doang Yon. Nah, no paling si bom saya Ion tuh udah tahu nomor WA saya tuh. Gitu.
Begitu lokasi juga gue udah blokir. Lagian bangga betul nomor ada di mana-mana. Tuh Yun udah tahu tuh ya. Coba Yun telepon saya, udah saya blokir. Tapi ya itu Layarku ya. tetap gelap yo. Piye sih? Mungkin sinyalnya di sana kali, Jeng. Bisa jadi. Nanti aku tak beli Sinyalnya di- pulsa sekalipun sekalian sinyal-sinyalnya. Ya beli pulsa, ya beli sinyal. Jangan lupa, Bang Ion DM Dana. Apa? Aku nggak punya dana kayak gitu, Bun. Nah, Aku daripada nggak punya- hilang 300 ya Bang PG ya. $300 hilang mau mau beli koin kan ya sayang. Udah lama. Aku harus ngamen, Bun. Aku keliling nyanyi-nyanyi dulu. Setelah itu dapat aku baru nyawa. Bagus lah. Tak apa-apa orang memberkati. Iya Iya. nama Bom dan Jerry kagak. Bom tuh Tom. Jerry-nya ya bom juga. Ini ribut sendiri siapa sih Bu? Di bom. Bom jadi Tom, bom jadi Jerry. Tapi dia udah nggak cinta mati lagi sama lu, Yon. Sekarang dia cinta matinya sama Mau CP. CP. Dia sama Dulu kan Jerry. gini, pertama kali hati-hati kau Ion ya. Pertama kali kalau saya datang ke sana kau yang sekarang nggak lupa dia sekarang CP. Iya sekarang itu bisa begitu. Jadi kenapa tuh Iya. begitu? Ya mungkin Ya, kolesterol gara-gara- naik jadi gara-gara otaknya rekaman. pengaruh. Kolesterol Jadi naik. rekaman percakapan dia dengan Metatron Iya marah dia ngamuk. Bukan Mak. gua bongkar, ya kan? Nah, udah gua bongkar, ada yang ngerekam orang-orangnya dia ngasih ke dia masih tidur. Jangan Terus itu ya. sorenya, Darah dia. iya marah. Nah, karena percakapan itu antara CP sama Metatron. Ya Metatron juga bilang kan, ya kayak gimana kalau PG kan suka-suka otak dia gitu kan. Dia mau ngebongkar kapan aja nggak ada konfirmasi kata kita. Ya kesel dia gitu kan. Dipikirnya Metatron ngegiring kemana-mana gitu loh, ngorek lewat CP. Kesel lah dia. Itu apa kelamaan ngejemur ya jadi pindah-pindah Bung Aksa? Kolesterol naik. Oh, bukan. Gitu. Jadi panasan. Ya aman dikit lah sementara lah saya ya. CP sama si Metatron biang rusuh dunia Apollo ketuduhannya gila kan. Kejam. Dia mau mau nyentil Metatron kan jauh nggak mungkin. Harapan dia itu karena data kata dia, data CP. Aku punya foto itu udah disepil fotonya cuman ditutupin pakai apa gitu kan. Waktu foto berdua sama si dukun palsu itu. Ya nyalinya dia kan masih sensor orang. Coba Iya ke lah. Komal Herder, boro-boro alamat RT RW aja sampai dibongkar. Kalau udah di Komal Herder nggak ada kita sensor. Jangankan muka dia untuk disensor, dia foto sama anaknya aja nggak pernah kita sensor loh. Kalau di Herder, Jilat omongannya sini. Saya tidak pernah ya bongkar-bongkar ini mulutnya itu loh. Makanya lupa apa yang kalau pembohong kan gitu. Ya, habitnya berbohong, lupa apa yang diucapkan. Saya potong nih ya jari saya. Potong jari saya kalau saya ini apa. Fotonya Bang Ion keluar, fotonya Cipi keluar. Nah, kalau tukang bohong gitu lupa apa yang dia omongin. Pembohong sih repot. Tapi selama 4 hari adem-adem aja di sana roomnya ya. Enggak, ya tetep lah. Lagi ada musibah.
Mana pernah bisa dia diem, setannya meronta-ronta kok. Ini Saleh siapa ya? Saleh ya? Saleh. Lupa. Saya bos. Oh, iya silakan Pak apa? Putih, Pak Putih. Ini si Pak itu dia aja. Iya, saya dengar-dengar sih, tapi begitu disenggol nama bom saya senang. Ada setrumnya ya. Tapi aku sebel sama Pak Putih ya kan. Ya kan, dia sempat ngasih pengajuan katanya tolong diprotek ini handphonenya bom supaya lokasinya jangan dibaca sama Ion, katanya gitu, Yon. Pak Putih saksinya di sini subuh-subuh. Winnet buka live. Lalu Winnet relay room gue. Ya. Lalu ketika kena pelanggaran, Ion yang salah. nyalain Ion gue. suruh diam. Diam lo, jangan banyak ngomong lo. Komal Ion kok jadi masalah sama orang lain. Itu nilai itu. Itu yang ngomong yang dari Belanda lagi, bego enggak? Yang dari Belanda yang ngomong. Yon, si Winnet kena pelanggaran, gue yang disalahin. Aduh, orang yang banyak duit nggak segitunya kali. Gue yang nggak tahu apa-apa disuruh diem bacot gue di sini. Jadi Oten kalau mabuk agama lebih parah loh dari orang RT 6 loh. Parah. Mendingan kayak si PG nih kalau mabuk sekalian ya topi miring ya. Nggak main topi miring Mas Pegi. Ada Pak Putih waktu denger gitu gimana Pak Putih? Ya aneh aja. Hidup di Belendong ya. Merasa punya uang banyak, merasa orang pinter. Giliran buka komal, orang ngerilai, ya buka komal yang kena. Dalam hati kok gue jadi disalahin, gue kagak tahu apa-apa. Mau juga bilang ke Winep udah jangan tayangin Ion biar nggak kena pelanggaran, itu lebih cerdas. Itu smart, kalau begitu smart. Ya. Lu diam lu Ion. Bu Inef kena pelanggaran. Aduh, terus langsung bilang, Winep tuh jadi gue tuh disalahin tuh ya. Lo lagian ngapain sih relay di room gue? Mau tuh relay roomnya si siapa nih, misalnya si Bu Reda, siapa lagi yang bom tuh, lo relay yang bagus-bagus. Nah gue room siapa kek yang di relay? Saking mau dapat kontennya tuh teman-teman ya. Dari tadi malam ya, tidak ada yang online loh, kecuali Agatha sama Grateful. Nah, Yang lain hilang, nggak tahu kemana nih. saya tidur Pak. Masa tidur dari jam 9 malam sampai sekarang nggak bangun-bangun, mati kali. Wih, tahu aja betul. Begini tolong siapkan lo papan pengucapan RIP toleransi. Tahu ya tidur saya buka jam berapa ya? Jam 1 apa jam setengah 1 lupa saya. Soalnya gini Yon, gue dapet DM sama dapet WhatsApp dari orang yang berbeda dan waktunya pun berbeda. Feeling gue mereka ini dapet obrolan dari TikTok, dari komal-komal kecil yang nyampein gitu loh. Sampai dia nanya balik ke gue gitu loh. Berita ini bener atau enggak? Gue nggak tahu. Gue kan semalam bangun malam ya, karena tidurnya sore ya. Bangun-bangun itu udah jam 10 malam lah ke komalnya Kak Reda. Nah, yang DM ini isinya, Bang, benerkah Winep meninggal di 21.20? Nggak gua bales tuh isi DM orang, ya kan? Gua lihat di WA orang yang berbeda 21.20. Terus pas sampai di komal Kak Reda, gua bilang sama Bintang Daud, ya kan, nambah dia Bintang Daud, gue bilang cek DM. Gua nggak teriak di komal ya kan.
Nah, gua copy paste, coba sisir itu info bener atau enggak. Si Winep kebetulan semalam, biasanya dia kan setengah 9 malam udah live tuh, ya kan, di Komalnya sendiri. Nanti muncul Agatha, ya kan, akun-akun yang pro sama mereka. Nggak live. Jadi si bintangnya jadi diem gitu kan, bingung gitu loh. Mungkin entah kepikiran habis ngerekam Winep pagi-pagi ya kan, kok sorenya mati dia ya kan, takut merasa bersalah si bintang. Jadi dia close mic berjam-jam bintang. Kita kan pada curiga kan. Ini sisir gimana bintang, udah dapat kabar belum? Belum bang. Ya udah tunggu aja, mungkin jam 11 malam dia ini. Enggak juga dia live. Jam 12 enggak juga, sampai Kareda tutup Komal dia enggak live jam 1 malam. Ya jadi kan tanda tanya di kita. Kita mau dapat informasi benar atau enggak dia ripnya ini kan kita nggak tahu, ya kan? Banyak tuh netizen typing ya kan. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita kirim ini papa nama kata dia gitu. Ya aku bilang kan jangan dulu, aku bilang takutnya netizen ini kan, tapi kalau masalah waktu kan biasa timer kan sampai sama begitu kan berarti informasi di realnya tembus gitu loh. Di TikTok ya. Ya terlepas siapa yang memberikan informasi di realnya kan. Cuma kebenarannya gue nggak tahu. Tapi benar atau emang, enggak. tapi sekarang gimana bang? Yang berita yang benar gimana? Itu hoax atau apa? Nggak tahu, ini subuh tadi dia on nggak? Kalau on Nggak berarti live masih juga hidup. dia. Subuh nggak live juga dia. Biasa udah jerit-jerit dia. Nah, Nggak ada. kalau yang tahu Masa Mbak sakit Putih sih nggak bisa seluruh tembus sih, waktunya. Siap doakan. Makanya yang kira-kira berteman WhatsApp-nya kan biasanya orang ini ada sehari sekali kan pasti ada nih posting story WhatsApp. Ada nggak dia posting? Kalau dari sorenya udah nggak ada lagi ya udah. Bingung juga. Nggak ada. Aku kan sama dia mantan kan, seharusnya ada story-nya kan. Tapi kan ada WA-nya toh bang. Gua meninggoy Tapi- dulu ya. Biasanya dia begitu. Putih gua meninggoy dulu ya. Nggak ada tuh, nggak ada tulisan gitu. Telepon lah Pak, gimana? Kalau nggak ada ya telepon. Oh, kebakaran jenggot dia kalau gua telepon, padahal dia nggak punya jenggot tuh. Iya biasanya dia pagi-pagi loh ya. Disamperin loh Pak Putih. Pak Putih mau disamperin. Au, 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 au. Au. Iyalah, mumpung masih jam segini, Babe bawa pecel, nasi uduk gitu. Iya, kan masih ada sisa-sisa cinta kan Pak Putih. Bahaya. Bunda Queen ada. Bahayanya karena sisa. Ntar pecelnya dikasih ke mata gua, siapa yang tanggung jawab coba? Sampai ke mata-mata anjir. Iya dong. Kita itu terlalu dalam loh, PG. Macet, PG nggak bisa jawab, dia terlalu dalam gitu loh. Apanya yang dalam Pak Putih? Atau Jangan daripada banyak- melepas penasaran ini ke Banten ke Cilegon aja kita Be hari ini Be, siang ini Be. Ini kenapa Tanya lu yang Ion. ngeres? Gue yang bercinta kenapa lu yang ngeres nih, bahaya juga begini. Penasaran aja gitu kan. Bener-bener atau enggak ini ya kan? Kalau bener pun juga bingung juga Be, mau ngapain ya ke Cilegon. Enggak, harus tanya sama Seleranya Tuyul loh. jangan itu dong Pak Putih, seleranya jangan yang rendah dong, agak level tinggi dong. Masa? Mama Nggak galon ngerti, seleranya. Nggak ngerti kita yang siapa yang selera, soalnya kan dia di publik kan di TikTok. Pacar gua 3. Kalau gua kan udah nggak lagi, sebaiknya kita telepon Tuyululo aja ya. Karena pacarnya yang masih sama dia itu Tuyululo loh. Apa tuh? Ada Tuyululo yang masih sama dia. Nggak ngerti. Gua punya loh nomor Tuyululo. Cuman kalau gua yang hubungin nanti ribut. Gini, kadang-kadang heran teman-teman ya. Begitu ada ribut. Wah, sono bales, sini bales, kagak ada. Kemana ya si Winep ya? Namanya mantan kan pengen tahu. Ada Komal nih, maksudnya Komalnya apa ini Pak Putih? Gak usah dibela saya, Pak. Gak usah dibela saya, Pak. Saya belum bisa move on loh, Pak. Oh iya. Giliran Winep
live, wah udah main serang-serangan tuh, main balas-balasan. Istilan tuh. Pak Ion, di bawah jadi rame tuh kalau kita ngomong antara Akiu dan dia ya. Itu pada senang tuh di bawah tuh. Tuh, tengok tuh, Pak Mana Agus yang suara di, PG nih? ya, Pak Agus yang Suara di PG Amerika mana aja tuh ketawa. Pak Putih? Pak Agus Bosman itu tengok di Amerika, Pak Agus Bosman juga ketawa dia, ya ampun, ya Allah, ya Allah. Aduh, seneng banget ini netizen Bang Ion. Udahlah kita bahas percintaan Akiu dan Bu Inef aja deh. PG, wah si PG kemana nih? Udah nelpon duluan PG. Yuk kita bahas PG. Balas DM nih, ada netizen di bawah nih kayaknya nih. Apa kayak gimana nih? Ion ada masalah apa Bang PG? Kok disamperin? Nggak ada masalah Ion, gue nyamperin pagi-pagi gini bukan saat teduh anjir. Dipikir ada masalah be Ion disamperin sama PG. Nggak ada masalah Ion. Ini gue pakai akun apa ya main-main gini ya? Pikir orang ada masalah gue datang ke komal orang. Yuk mau diaudit si Ion. Gue sih udah bilang sama dia. Kalau saya formalnya ini dikritik aja ya nggak apa-apa. Oke, ntar saya WA lewat WA dulu ya. Netizen, teman-teman di bawah, yang patut diaudit itu bom-bom. Segitu banyak donasi, satu potong aja underwear yang nggak ada dia beli. Itu yang patut diaudit. Masa segitu banyak donasi masuk, nggak sanggup dia beli underwear, kemana aja tuh ya duitnya ya? Coba dia pamer macam-macam. Kayak grogol be. Oh, ke garogol. Aduh, itu ETH tanya tuh audit 250.000 Pak Ion. Aku balik kantor ah. Iya, gue datang ke komalnya Cip. Ya kan? Ada apa Bang PG ya? Ya iyalah, gue kan nggak mungkin nanya-nanya soal Tritunggal ya. Bener gak Yon? Betul. Dipikirnya ini apa gitu kan? Nggak ada masalah, main-main aja ke sini. Justru PG kesini, gue mau tahu berita yang tadi malam tuh udah A1 PG ya? Sudah. Kalau masalah ya TM ya. Dan videonya semalam tuh udah ditayangin Kak Reda juga di room. Nah itu yang dapat pertama kali itu videonya dari pihak Muslim bikin VT atau gimana tuh? Sepertinya VT Bang. Sepertinya Iya, VT. VT. Muslim yang bikin apa Kristen? Ya jelas pasti dong, Uclim dong Bang yang nge-share. Dengan bangga, mereka kan dengan bangga. Ya, Uclim lah yang nge-share. Iya, itu nanti bakalan kibar bendera deh tuh Uclim-Uclimnya tuh. Ya mungkin ada beberapa pihak yang menganggap itu sebuah prestasi ya. Ya Iya. benar ya Be? Benar gak Be? Iya. Logikanya gitu ya, prestasi Iya. lah. Gitu. Tapi ada yang lucu PG. Geng sirkus tidak ada arena, kepencar kemana-mana loh hari ini. Bener, geng sirkus biasa kan nongkrong semua tuh di tempat Ibu Inef. Sekarang tengok, ngacir nggak tahu kemana-mana, nggak ada arena. Penonton udah bayar tiket loh. Yang bingung ya, ketika si Ija buka, Winep kok udah kagak ada. Hah? Aduh bingung bener. Apa nggak dibukain pintu? Gue jadiin konten lagi, udah gue kagak. Apalagi kan sekarang ini kan formatnya kan herder kalau ngupas data itu foto plus alamat ya. Paham kan? Makanya orang-orang rada-rada kayak gimana gitu loh.
Kayak si Coki aja udah foto dia, udah alamat dia di Mampang ya kan, lengkap sama RT RW. Makanya orang bilang herder nih mak stres. Kita nggak jual data. Kalau orang butuh informasi ya kita paparkan di ruang publik. Urusan lu punya masalah di masa lalu, lu mau nyecer dia itu urusan lu. Iya, kita arak di umum. Kita nggak jual data. Kita nggak bukan model-model kayak bom-bom. Poinnya, lu ambil sendiri lu SS tuh. Kalau lu nggak suka dengan Coki, lu samperin tuh ke rumahnya. Kan simpel. Nah, kasus-kasus si MK sama BAB, kasus apa sih itu? Gini, si MK ini bongkar kan bahwa penyusup si gengnya si BAB ya, yang dikoordinir oleh Ibu Fadila, diawali dengan banyak sekali pihak dari yang tadinya cem-ceman geng mereka, wanita-wanita jadi korban itu minta minta perlindungan kepada Bang MK. Contoh korban-korban dari si Kiai Murtad itu kan sudah 14, bentar lagi dapat satu lagi udah 15. Ya, itu teman-teman itu udah ditidurin sama si Kiai Murtad. Kemudian dapatlah sama Bang MK ini bahwa Kiai Murtad itu sudah menikah. Yang tadi Umi Fadila bilang anak lajang, anak ganteng gue kan. Dan dalam proses perceraian di pengadilan agama karena dia nikahnya secara ya RT 6. Dan terus beredar tahu meninggal kan, meninggal yang satu kan, tapi sebelumnya pamer sudah baptis gini gitu. Terus waktu dia meninggal, kenapa pendeta yang membaptisnya tidak ada satu tindakan pun kepada keluarganya, dibiarin aja sampai tahu-tahu almarhum dibungkus permen pakai kain kafan. Wah, ini kan aneh, nggak bertanggung jawab di hadapan jemaat ya. Atau lagi dia melakukan itu kan di hadapan Tuhan. Baik tidak buruk dan buruk kita harus sampaikan. Kemudian beredar macam-macam sampailah ke hal-hal yang sangat memalukan ya, bahwa si Kiai Murtad itu membuat mabuk seorang wanita di TikTok ya. Kemudian dikasihnya bugil, dia foto bugilnya dan divideoin. Dan banyak terjadilah macam-macam pemerasan atau apa ya, belum dibongkar, tapi kemudian si wanita ini tertekan dan itu udah diedarin sama si Kiai Murtad foto bugil wanita ini. Terbongkar lagi si BAB, ada ini ada itu, ada kontrak dengan seorang wanita di Tangerang, hidup bareng. Jadi yang begini-begini kan sampai si BAB itu nantangin ya, seperti si almarhum dan teman lainnya menantangin, bawa Tuhan lu sekalian reda gitu ya. Kalau ini enggak, bawa sekalian Tuhan lu oten. Ini kan makin menyatakan mereka itu benar nggak nih Kristen gitu loh. Akhirnya kita dapatin lah pendeta yang memayungin mereka itu adalah Daniel Hutahuruk yang ada di Bandung. Loh, pendeta ini juga kenapa lepas tangan? Sudah demikian hebohnya nih pertitokan dari komal mereka, terutama Berakinius ya. Berakinius buang air besar, tapi Umi Fadilanya kok diam baik nih. Kemudian dibongkar lagi karakter Siantarmen, yang Siantarmen mengatakan bahwa ibu rohaninya Ibu Fadilah lagi. Nah ini kan geng sirkus. Jadi ternyata ke Umi Fadila semua. Terbongkar lagi si Encep, ternyata Lady Boy juga macam-macam kemana-mana, sampai lantas kemana-mana udah persoalan ini. Tapi kemudian para wanita-wanita korban gengnya Umi Fadila ini yang dikerjain atau dilakukan hal-hal yang tidak senonoh oleh anak-anak asuhnya seperti BAB dan lain sebagainya,
memberi laporan, memberi data dan informasi kepada Minang Kristen. Dan Minang Kristen kemudian cek, si BAB ternyata masih ada sujud-sujudan di masjid, ya masih punya tata ibadah yang lama, masjidnya ada. Sampai terjadilah tantang menantang. Saya bilang, kenapa yang kalian tantang yang nggak kelihatan? Saya aja yang tampak wajah. Saya kan di herder, itulah saya tampak wajah. Saya susul, mereka bilang ada yang di Malang lah saya sama Pak Amin Wijaya. Janjinya 2 jam sampai 5 jam kami nunggu, 4 jam, 5 jam nggak ada yang nongol. Berjalanlah, kemudian 1 bulan kemudian di Ciputat kemarin, saya bilang ini saya menuju Ciputat 3 jam. Ya, saya sampai ke Ciputat tidak ada yang nongol. Kemudian saya nunggu 2 jam lebih di Ciputat. Itu padahal cuma 28 menit itu dari rumahnya Umi Fadila. Umi Fadila kan tinggal perintahkan gengnya. Nggak ada yang nongol juga. Dan ini kemudian dia buat tantangan balasan. Tahu-tahu Minang Kristen datang ke rumahnya, numpang buang air besar di rumahnya si BAB. Coba, si BAB-nya ngomongnya di luar macam-macam, sementara Minang Kristen numpang buang air besar. Difotolah gerobak es kotang yang milik dia dan milik abangnya dan mamanya yang jual sayur. Jadi ini kan kita menunjukkan data dan fakta. Kita malah dihina macam-macam loh. Tunjukkanlah kalau kau bukan penjual es kotang, siapa punya nih gerobak di rumah lo. Sementara Minang Kristen sudah tanya ke lingkungan keluarganya, tetangga, yang satu gerobaknya si BAB, yang satu abangnya. Ini yang gini kenapa gengsi? Kalau kita, keluarga kita atau hidup kita memang di situ kerjanya, kayak saya kemana-mana saya petani, saya nggak gengsi kok. Aduh, ya ampun ya Allah. Jadi nggak siap mereka karena mabuk agama, Bang Ion. Lanjut lagi, Bang Ion. Terus kan Pak ada perlawanan Pak dari mereka. Gimana? Terus kan ada sanggahan dan perlawanan dari mereka. Iya, itu saya juga nggak lihat ini ya WA-nya dia apa, nggak ngerti saya. Karena saya begitu sudah nggak cocok sama dia, saya blokir. Saya udah blokir WA dia, udah berapa bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu apa 3 bulan lalu. Saya udah blokir WA dia. Semua saya blokir. Karena saya berteman semua sama mereka baik. Mereka pernah bilang saya diminta jadi penasehat, nggak mau saya kan. Ya, kita bantu juga lah dari beberapa persoalan di lapangan mereka. Tetapi kan kita nggak perlu ekspos macam-macam. Tadinya teman semua loh, bingung kita loh. Saya pernah satu meja sama mereka makan bebong. Pernah satu meja loh saya sama mereka makan bebong. Aduh, bingung ya, ada apa ini sebenarnya? Dunia pertiktokan. Kayak misalnya tiba-tiba bom ancam-ancam Ibu Marsha misalnya kan. Tahu-tahu Ibu Marsha cantumkan anaknya, dia ngamuk-ngamuk. Sementara dia cantumkan foto saya, foto keluarga saya misalnya, foto keluarga Ibu Reda misalnya, foto Mama Sanggul, ya dia spill kita macam-macam ya. Dan kita kan karena bukan merasa kita pelakunya, kita diam aja. Ya, begitu giliran saya coba spill foto anaknya, ribut dia. Saya bilang, tahu-tahu Ibu Marsha juga spill, wah ngamuk-ngamuk dia coba. Kok nggak siap mental dia ya? Sementara Ibu Akbar itu setengah bugil loh. Ibu Akbar itu setengah bugil loh, dia buat macam-macam ya. Tapi tengok kita kan diam aja. Kak Reda bilang, udah sekalian aja Meki gua lu kasih lihat, kata dia. Nggak nongol-nongol itu. Ampun. Iya, si Galon sudah saya blokir semua ya. Saya itu punya nomor suaminya.
punya nomor dia, ada 3, ada 4 nomor Mama Galon ya. Aduh, dunia pertiktokan ini. Jadi kelanjutannya posisinya masih lebih jauh lah ya. Mungkin Bang Ion, mungkin aku kalau dulu aktif ya, ikut kayak rombongan ini mungkin aku udah terlibat di kelompoknya, sama ada di Pak Pute, ada yang kelompok ini bertemu itu mungkin ya, mungkin Iya, pastilah Kak Masya. mungkin karena aku kan nggak mau ya Dan kan masuk kita ke pernah jangan kan ajak itu aja. grup WA ini ditawarin, ayo Kak, semua kan banyak DM ini. Iya, kita Ayo pernah dulu ajak loh. Saya minta orang juga untuk ajak Kak Masya ini ke mana aku di Menteng. memang nggak ke situ. Iya. Akhirnya ya berselisih kan. Bu Marsa, Kenapa? ketika saya bilang Bu Marsa hati-hati kalau mau masuk WA atau grup-grup apologet. Nih teman-teman, saya mau katakan ya, saya kenal Bu Marsa 4 tahun ya. Satu angka pun dari WA-nya saya kagak tahu teman-teman. Satu angka dari nomor WA-nya saya nggak tahu. Saya kasih tahu ya, salah satu angka yang pasti nggak mungkin nggak ada 0. Karena yang paling depan. Bu, katanya saya kagak tahu sama sekali. Boleh tanya orangnya tuh. Iya benar. Jangankan ini ya, ini jujur ya teman-teman, boleh ngomong. Saya itu orang beneran. Saya teman-teman ya, nih, ini yang deket sama saya itu untuk di TikTok ya, itu Intan ya. Kalau mau ngasih data atau apa gitu kan, itu saya ini tiap hari deket tuh. Minta nomornya Intan aja nggak mau saya, nggak pernah. Intan minta saya nggak. Kita sama yang jaga profesi, akhirnya dia yang di jalur aman yang nggak ada nomornya. Sampai segitu loh. Saya sama Intan itu, bayangin. Saya nggak pernah bilang, nomor berapa? Tanya itu sama orangnya. Nanti kalau Mbak Intan kesini ya nggak ada saya tanya, Mbak Intan, Kak Marsha pernah nggak minta nomornya Mbak Intan? Karena saya jaga privasi masing-masing gitu teman-teman. Ya, even Mbak Intan tuh sudah kelihatan mukanya ya. Makanya saya dari dulu, waduh, kalau mau kan saya sudah kumpul sama ini, kumpul sama itu, kumpul sama ini. Itu karena memang fokus saya nggak di situ. Saya sudah tahu Bang Ion kasih masukan dulu, terus saya memang tahu kan, saya kan sebelum buka Komal kan saya lihat dulu nih. Oh begini ya, itu memutuskan ya profil saya harus nggak ada yang tahu gitu aja. Tapi saya dulu sempat itu posting, tapi untungnya nggak ini banyak yang tahu. Ya, nyesel tuh kagak kerekam tuh. Nah, kenapa si Ripa bisa jadi kepanasan sama Bu Marsa? Kasih tunjuk nggak Bu? Nggak apa-apa, maksudnya apa? Lanjut Bang Ion. Oke, kenapa si Ripa kesel sama Bu Marsa? Salah satunya badannya nggak sebagus Bu Marsa. Oh Tuhan. Dan juga nggak pernah ke apartemen paling senam ya. Teman-teman tahu nggak tari balet? Tahu kan tari balet? Ya Rifa pernah pamer ya. Ini foto badan gue nih, dia kan dikasih nampak pantatnya. Gua langsung gua balas. Lu dari atas sampai ke bawah semuanya lurus, lu tepos. Gua langsung di-kick lu. Kayak FGS ini ya. Ada aja Bu dia Bu. Dengerin teman-teman ya, Rifa nih ya, rekamannya masih ada yang lihat tuh. Rifa dulu kalau 3 tahun lalu kalau udah kalah sama saya, pelacoy nih ya, tukang itu sama penjual tuak. Saya dibilang lon sama penjual tuak. Sekarang tau nggak apa yang framingan saya? Karena dia tuh penasaran sama saya ya. Dia kan dulu bilang, aku punya video-video kamu ya menjadi pelacoynya tuh penjual tuak dulu ya, 3 tahun lalu ya. Sekarang tau nggak? Dia bilang apa? Transgender. Saking dia keselnya. Nah terus FDS kan ngikut nih. Loh, saya cuma bilang sebentar. Saya cuma bilang gini, kalian ini kan tahu saya. Yang saya bilang pelacoy, punya video transgender, kenapa nggak ditunjukin fotonya?
Ya, harusnya kan kalau yang berakal ya, yang dengerin, iya dok, makanya saya gampang bilang, kalau mau tahu saya tanya Rifa punya video saya, Rifa tahu saya, sekarang FDS tahu saya katanya, tunjukin, bukan saya yang nunjukin, kamu yang ngomong, masa saya yang buktiin, gimana ceritanya? Ceritanya dia tahu boneka yang sekarang ini itu Makanya saya bilang FDS gini, saya bilang FDS ya, yang war itu nabimu. Ya, satu-satunya nabi yang pakai baju perempuan itu Mamat, ya. Baca itu ya, Al-Adab Al-Mufrad 600 itu. Ya. Kalau saya nggak apa-apa kamu ngomong apapun tentang saya, tapi buktikan gitu loh. Karena orang Kristen itu nggak seperti di komalnya Pak Bom Bom sama Lia ya. Ngomong bacot doang nggak ada buktinya. Kalau orang Kristen berintegritas ya, kualitasnya baik ya, nggak mungkin percaya sama omongan doang, harus ada buktinya. Makanya saya setuju, saya tongkrong komalnya Kak Reda, karena komalnya Kak Reda itu semua by data ya.